Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Nur Arifah dari kelas PAIA semester 2 akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di sini juga terdapat pengertian kesulitan belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Lyon, kesulitan belajar adalah fokus pada kesengajaan antara akademik dan kapasitas kemampuan belajar anak. Yang kedua yaitu Samuel Gluck menyatakan bahwa kesulitan belajar memiliki banyak jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan siswa dengan mengetahui normal namun memiliki masalah dengan belajar. Dan yang ketiga, menurut Individual with Disabilities Education Act menyatakan kesulitan belajar adalah sebagai gangguan pada satu atau lebih proses dasar psikologikal termasuk pemahaman atau penggunaan bahasa, berbicara atau menulis. Gangguan yang termanifestasi pada kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan melakukan kalkulasi matematika. Dan yang keempat, menurut The National Joint Committee of Learning Disabilities mendefinisikan pengertian kesulitan belajar sebagai istilah umum tekad dengan sekelompok variasi atau berbagai gangguan. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kesulitan belajar yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor lingkungan masyarakat. Dan yang pertama, faktor internal yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, faktor integrasi, faktor minat, faktor bakat, dan faktor kepribadian. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang terbagi menjadi 2, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, learning disability, yang kedua underachiever, dan yang ketiga slow learner. Learning disability itu ada 3 macam. Yang pertama, disleksia, ketidakmampuan belajar menulis. Yang kedua, disgrafia, ketidakmampuan belajar membaca. Dan yang ketiga, diskalkulia, ketidakmampuan belajar matematika. Dan yang selanjutnya yaitu cara mengenali anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas. Dan yang kedua, hasil belajar yang tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan oleh anak didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Dia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya saat di kelas. Dan yang keempat, anak didik selalu menunjukkan sikap yang tak wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu anak didik selalu menunjukkan tingkah laku yang tidak biasanya ditujukan kepada orang lain. Misalnya, pemurung, pemarah, selalu sedih, kurang gembira, selalu mengasingkan diri dari kawan-kawannya. Dan yang keenam, anak didik yang tergolong memiliki IQ yang tinggi, yang secara potensial seharusnya mereka memiliki prestasi belajar yang tinggi. Namun, kenyataannya mereka mendapatkan prestasi yang rendah. Dan yang ketujuh yaitu anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajarannya, tetapi di lain waktu prestasi belajarannya menurun drastis. Lalu, bagaimana sih cara memecahkan masalah dalam kesulitan belajar? Di sini ada beberapa saran yang dapat
memecahkan masalah tentang kesulitan belajar. Yang pertama, para pendidik, terutama orang tua dan para guru, supaya memberikan perhatian yang cukup kepada anak didiknya. Dan yang kedua, para guru bila mengetahui siswanya tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah, segera memberitahukan kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, membentuk suatu tim para ahli di sekolah. Dan yang keempat, untuk anak yang menghadapi masalah kurang kematangan fisik, mental, dan emosi, ia seharusnya mengikuti remedial teaching. Dan yang kelima yaitu untuk kasus anak yang menghadapi hambatan fisik atau kelainan, ia seharusnya memperoleh pemeriksaan atau pengobatan dari seorang dokter, atau bila perlu ia menggunakan alat serta memperoleh latihan-latihan. Dan yang keenam, untuk anak yang kemampuannya kurang, bila perlu ia mengikuti pendidikan sekolah luar biasa golongan C, atau orang tuanya berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog. Sedangkan untuk anak yang mengalami hambatan emosi, ia bersama dua orang tuanya perlu berkonsultasi atau memperoleh terapi pengobatan psikologi dari seorang psikiater atau seorang psikolog. Dan yang terakhir yaitu kita dapat membangkitkan semangat belajar aktif.